lur ya toh. Kayak tempatnya cus lur. Cus. Wes lur, tak mlaku sik ya. Perjalanan yang penuh dengan kelicinan. Jan mlaku rada klejingan. Ya iki lho. Iki mlaku rada klejingan, Lur. Karena melunyu jalannya. Habis hujan, Lur. Jangan tombolnya sing muni klunting-klunting. Lur, Biar padam. Duh, kok goyang ya. iya nang karo mlaku. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sejahtera, salam bahagia, salam budaya dan lestari. Jumpa lagi Berdulu Majapahit dan Empu Barada. Sebelum itu jangan lupa selalu dukung channel kami agar supaya terus berkembang dengan baik. Dan bagi yang sudah mendukung saya aturkan terima kasih, dan yang baru menemukan jangan lupa ketik tombol subscribe, like dan komennya dan share. Oke, kita langsung ulas cerita-cerita singkat dari Empu Barada. Sejarah Puri Pemecutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan Arya Damar dan sejarah Puri Tabanan di Bali. Keberadaan Puri Pemecutan berkaitan dengan sejarah Majapahit dan kerajaan Berdulu di Bali. Empu Barada atau Arya Barada adalah pendeta sakti agama Buddha yang menjadi guru Airlangga. Nama Empu Barada muncul dalam serat Calon Arang sebagai tokoh yang berhasil mengalahkan musuh Airlangga, yaitu Calon Arang, seorang janda sakti dari desa Girah. Dan silsilah keturunan Empu Barada tersebutlah di kawasan Jawa ada pendeta Mahasakti bernama Dangyang Bajra Satwa. Ada putranya laki-laki seorang bernama Dahyang Tanuhun atau Empu Lampita. Beliau memang pendeta Buddha, memiliki kepandaian luar biasa serta bijaksana dan mahasakti seperti ayahnya Dangyang Brasatwa. Ida Dahyang Tanuhun berputra 5 orang, dikenal dengan sebutan Pancatirta. Beliau sang Pancatirta sangat terkenal keutamaan beliau semuanya. Empu Kinajaya, beliau membuat pasraman di Gunung Lembuyang, Madya, Bali Timur, datang di Bali pada tahun Isaka 971 atau tahun Masehi 1049. Beliaulah yang menurunkan Sang Sapta Resi, 7 pendeta yang kemudian menurunkan keluarga besar Pasek di Bali. Empu Semeru membangun pasraman di Besakih, turun ke Bali tahun Isaka 921, tahun Masehi 999. Beliau mengangkat putra yakni Empu Kamereka atau Empu Yakah yang kemudian menurunkan keluarga Pasek Kayu Selem. Selanjutnya Empu Gahana membangun pasiraman di dasar Gelgel, Klungkung, datang di Bali pada tahun Isaka 922 atau tahun Masehi 1000. Ida Empu Kuturan atau Empu Rajakereta datang di Bali tahun Isaka 923
atau tahun Masehi 1001 membangun pasiraman di Silayukti, Teluk Padang atau Padang Bae, Karangasem. Dan yang terakhir, Ida Empu Baradah atau Empu Pradah menjadi pendeta kerajaan Prabu Erlangga di Kediri, Daha, Jawa Timur, berdiam di Lemah Tulis, Pajarakan sekitar tahun Masehi 1000. Pembagian dua kerajaan pada zaman kerajaan Kahuripan yang dipimpin oleh Prabu Erlangga yang memerintah tahun 1009 sampai 1042 dengan gelar Abhiseka Sri Maharaja Ragai Halu Sri Dharmawangsa Airlangga Anantawi Karomutu Gadewa. Ibunya bernama Mahendra Datta, seorang putri Wangsa Isyana dari kerajaan Medang. Ayahnya bernama Udayana, raja kerajaan berdahulu dari Wangsa Warmawedewa. Pada zaman ini kehidupan beragama dikembangkan. Tri kerukunan hidup umat beragama, yaitu kerukunan intern sesama agama, antar umat beragama, dan antara umat beragama dengan pemerintah kerajaan benar-benar terpelihara dengan baik. Bahkan sesekali dilakukan acara pujian kepada Buddha, Siwa, dan Resi serta Brahma bersama-sama, di mana pada zaman untuk memelihara kehidupan beragama, beberapa bangunan keagamaan didirikan, tempat-tempat suci mendapatkan perhatian dari kerajaan. Tokoh-tokoh agama Buddha, Siwa, dan Resi ditempatkan pada kedudukan terhormat di Istana Prasasti Baru 1030 Masehi dan Prasasti Udangan 1041 Masehi. Erlangga adalah tokoh karismatik yang sempurna sebagai seorang maharaja karena mengawali perjuangan seorang diri tanpa bantuan dan fasilitas dari siapapun hingga Medang terbangun kembali, bahkan lebih gemilang daripada masa sebelumnya. Oleh karena itu, Erlangga dianggap sebagai pahlawan perang dan pelindung rakyatnya. Raja yang sangat memperhatikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, yang memfasilitasi pendidikan dan kesusastraan serta memelihara tri kerukunan hidup umat beragama. Adil bijaksana yang selalu dapat menempatkan diri dimanapun dia berada. Seorang raja yang memang ditakdirkan menjadi seorang pemimpin karena bakat yang disempurnakan oleh gembelengan pelajaran hidupnya dalam prasasti Cane 1021 sampai prasasti turun yang 1035 disebutkan pada akhir masa pemerintahannya. Erlangga berupaya meneruskan estafet kepemimpinan putrinya sebagai Mahamentri Hino yang mempunyai kedudukan tertinggi setelah raja yang bernama Dewi Sangramawijaya dipersiapkan menjadi pengganti penguasa Kahuripan. Namun dia menolak menjadi raja dan memilih menjalani hidup sebagai pertapa pada tahun 963 Saka. Dewi Sangramawijaya ini disebut juga dengan nama Dewi Gili Suci dan disebut juga sebagai Putri Kedi, yaitu seorang perempuan yang memiliki kesucian karena tidak
menstruasi. Akibat penolakan putrinya tersebut, Airlangga kemudian bingung memilih pengganti karena kedua putranya bersaing memperebutkan tahta. Mengingat Airlangga juga putra sulung Raja Bali, maka ia pun berniat menempatkan salah satu putranya di pulau itu. Empu Barada sebagai penasehat Raja Airlangga dikirim ke Bali menyampaikan maksud tersebut. Dalam perjalanan menyeberang laut, Empu Barada cukup dengan menumpang sehelai daun. Sesampainya di Bali, Empu Barada kemudian menemui saudara kandungnya, Empu Uturan, di Pura Silayukti, tepatnya di Gua Barada. Empu Barada menyampaikan permintaan Airlangga, namun hal tersebut ditolak oleh Empu Uturan yang berniat mengangkat cucunya sebagai Raja Bali. Misi Empu Barada mengalami kegagalan dan beliau kembali ke Kediri dan bertapa di Gua Selobale, letaknya sebelah barat daya Pura Penataran Agung Gili Sudi. Fakta sejarah menunjukkan Udayana digantikan putra keduanya yang bernama Marakata sebagai Raja Bali, dan Marakata kemudian digantikan adik yang lain yaitu anak bungsu. Peristiwa pembelahan ini tercatat dalam serat Calon Arang, Nagara Kertagama, dan Prasasti Turun Hyang II, dan tertulis di Prasasti Batu Tulis yang terletak di sebelah selatan Pura Agung Gili Suci, tepatnya di Desa Semen, yang berbunyi, "Aku telah mampu membagi kerajaan Kahuripan menjadi dua, yaitu Panjalu dan Jenggala." Dikisahkan Empu Barada terbang sambil mengucurkan air kendi. Ketika sampai dekat desa Palungan, jubah Empu Barada tersangkut ranting pohon asam. Ia marah dan mengutuk pohon asam itu menjadi kerdil. Oleh sebab itu, penduduk sekitar menanamkan daerah itu Kamal Panda, yang artinya asem pendek. Desa Kamal Panda pada zaman Majapahit menjadi lokasi pendirian Prana Paramitapuri, yaitu candi pendarmaan arwah Gayatri, istri Raden Wijaya. Selesai menetapkan batas kerajaan Kediri dan Jenggala berdasar